Auschwitz adalah sebuah tempat yang pada mulanya sebuah barak tentara Polandia yang berlokasi di selatan Polandia. Negara Polandia dengan ibu kota Warsawa diapit oleh beberapa negara Eropa, antara lain Jerman, Ceko, Slovakia, Lituania, Belarus, dan lainnya. Perjalanan menuju Auschwitz kami mulai dari kota Praha di Ceko dengan menggunakan bis untuk menuju kota Krakow di Polandia. Kami harus melewati negara Slovakia dan kita melihat dan melintasi hamparan salju di kiri kanan. Dan tentunya sangatlah menyenangkan bagi kami yang berasal dari negara tropis, karena di sepanjang perjalanan kami melihat hamparan salju. Kami bisa menyaksikan keindahan hamparan salju di kiri dan di kanan jalan-jalan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam, kami pun tiba di kota Krakow, Polandia. Polandia adalah sebuah negara republik yang memang indah. Kota ini di sebelah timur Ceko, dan Krakow, tempat kami mengunjungi ini adalah kota nomor 2 terbesar yang ada di Polandia. Nomor satunya adalah ibu kotanya, yaitu Warsawa. Secara fisik, keadaan kota Krakow sama seperti kota-kota lain di Eropa dengan sentuhan kuno yang ada. Di malam hari kami menginap di kota Krakow ini untuk mempersiapkan perjalanan esoknya ke Auschwitz dalam perjalanan yang penuh dengan sejarah ini. Pada mulanya, Auschwitz adalah barak tentara Polandia yang berlokasi di selatan Polandia. Jaraknya kurang lebih 60 km dari kota Krakow. Nazi kemudian menyerang dan menguasai Polandia pada September 39 dan Mei tahun 40. Lalu mengubah tempat ini menjadi penjara bagi tahanan politik. Ini adalah penampakan pintu masuk Auschwitz II, tempat kamp pemusnahan dan pembantaian utama bagi Nazi Jerman. Pada tahun 1979, tempat ini sudah masuk dalam situs UNESCO yang dilindungi untuk menghormati para tawanan yang sudah meninggal dan bukti kematian akibat Holocaust. Kita sedang ada di Auschwitz, yaitu di daerah Polandia, di mana kami nanti akan bersama-sama masuk ke suatu tempat yang namanya kamp konsentrasi, tentang sejarah kekejian kemanusiaan. Karena dulu pernah ada suatu peristiwa di mana suku bangsa Jews atau Yahudi dibantai habis di daerah Poland ini, sehingga ini pelajaran yang baik bahwa tidak ada orang yang di dunia ini harus merasa terbaik. Karena semua manusia punya perbedaan, yang membuat perbedaan adalah Tuhan sendiri. Di
Indonesia, ada Jawa, ada Makassar atau Bugis, kemudian ada Minahasa, kemudian ada Ambon atau Maluku, ada Papua, ada Timor, dan lain sebagainya. Sehingga ini ada sesuatu yang baik untuk kita lihat, untuk menjadi pelajaran tentang kemanusiaan. Kita akan jalan terus. Nah, ini adalah tulisan-tulisan ataupun peta tempat kamp konsentrasi. Adonai, oh Adonai, Malki, Mashiach, Mashiach, oh El Elyon, Lecha Hashem, oh Sar Shalom, Becha V'tachti, Kol Hayom, Lecha. Kiviti. Ini adalah peninggalan-peninggalan. Ada yang menggunakan kaki palsu. Kemudian yang ditinggalkan tongkat. Ini panci tentunya, peralatan-peralatan makan, minum, dan masak.
Ini sepatu peninggalan dari korban-korban genosida. Ini adalah kaleng-kaleng bekas untuk penyimpanan racun-racun serangga yang akhirnya digunakan untuk pembantaian massal. Karena ini dijadikan eksperimen untuk metode tercepat pembantaian bagi para tawanan yang sudah dianggap tidak berguna lagi. Sehingga mereka dimasukkan dan diinformasikan mereka akan dimandikan dan dibersihkan. Ternyata ini adalah tempat pembantaian secara massal. Kita bisa lihat tempat-tempat yang lain di mana di kiri kanan di setiap camp ada kawat-kawat berduri. Kita lihat anak-anak kecil pun ada di dalamnya, dan di kawat berduri ini ada sengatan listrik sehingga barang siapa yang mencoba lari tentu mereka akan mati. Pada malam hari atau pada musim dingin, suhu sangat dingin. Minusnya bisa sampai puluhan derajat Celcius. Dan kita bisa melihat orang tua, anak-anak, badannya sudah kering kerontang karena mereka kekurangan gizi, kekurangan istirahat. Dan di tempat ini akhirnya banyak yang menuju kepada kematian. Ini adalah foto pada bulan Maret tahun 2020 ini. Setelah sekian lama kami mengitari kamp konsentrasi Auschwitz I, kami pun harus keluar dan dalam rangka menuju ke Auschwitz II, tempat yang berikutnya di mana setiap orang dari berbagai tempat, baik itu dari Ceko, dari Hungary, mereka akan dikumpulkan dan menuju ke titik akhir, yaitu di Auschwitz II dengan menggunakan kereta api mengitari kamp konsentrasi Auschwitz I. Kami pun harus keluar. Sekarang kita akan masuk ini tempat terminal, di mana dulu ketika pembantaian terjadi sebelumnya mereka diberangkatkan dari kota-kota lain dan diantar ke perhentian terakhir di sini. Nah, dari tempat di sini nanti akan dibawa ke kamp konsentrasi tadi yang kita lihat, dan kita bisa melihat bagaimana tempat ini. Ya, ada sesuatu yang memang penting untuk kita pelajari, bahwa tempat ini tempat yang sekarang memang dikhususkan menjadi museum tentang peristiwa yang menyakitkan untuk kemanusiaan. Ya. Ini adalah perhentian terakhir di Auschwitz ini. Sampai ke tempat ini lalu mereka akan disortir. Jadi kenapa disortir? Artinya ada orang-orang yang mungkin masih diperlukan tenaganya, pikirannya, maka mereka akan dibiarkan hidup, atau mungkin untuk digunakan kepentingan apapun sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, kemudian setelah itu mereka baru akan ada yang dibunuh, dan umumnya mereka tidak tahu bahwa untuk apa mereka datang ke tempat ini. Jadi pemandangannya masih sama seperti yang pertama-pertama. Ini stasiun keretanya. Ini adalah tempat penginapan orang-orang yang diantarkan tadi setelah sampai di akhir daripada terminal kereta atau stasiun kereta. Kita lihat mereka diletakkan di tempat ini.
Jadi orang-orang yang dipilih, yang dianggap kuat dan masih bisa difungsikan untuk menjadi buruh pabrik, apakah pabrik garment atau dan lain-lain, itu mereka ditinggal di sini, dan mereka dengan ruangan seluas ini mereka menampung sampai 500-an orang, dan satu tempat tidur ini isinya bisa sampai 11. Jadi bisa dibayangkan penderitaan mereka. Dan ketika musim dingin di sini suhu bisa sampai 20 atau 25 derajat Celcius. Nah kemudian karena memang mereka bekerja sampai 10 sampai 11 jam, akhirnya banyak yang mati. Dan ini adalah tempat pemanas. Batu bara dimasukkan kemudian untuk penghangat, dan singkat cerita banyak mereka dalam usia dewasa yang produktif, mereka kurus kalau kita lihat di gambar-gambar, karena mereka mati karena kelaparan dan tidak terawat. Kurang lebih mereka itu bisa sampai beratnya yang saya dapatkan info 25 sampai 40 kg. Itu sesuatu yang tidak wajar. Nah, inilah tempatnya. Ada banyak tempat barak-barak mereka tinggal. I wait for you. Oh Adonai, Malki Mashiach. Oh El Elyon, Lecha Ashir. Oh Sar Shalom, בך פתחתי. כל היום לך קיוויתי.